Negara kita, Indonesia, baru saja memiliki pemimpin baru yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam setiap pergantian pemimpin, pasti selalu diikuti dengan pergantian ajudan sang presiden. Dan biasanya ajudan presiden direkrut dari 4 perwira menengah dari TNI dan Polri, yang bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai ajudan yang melekat di masa jabatan 2024 hingga 2029. Keempat perwira yang kabarnya telah disetujui menjadi ajudan presiden itu merupakan Kombes Ahri Sonta dari Polri, Kolonel In Wahyu Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI AU dan Letkol Laut Romi HB Putra dari TNI AL. Keempat orang ini setelah menjadi ajudan presiden diperkirakan karirnya akan melejit seperti ajudan-ajudan presiden sebelumnya. Kita ambil contoh yang paling terdekat saja yaitu ajudan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi. Suhartono, Maruli Simanjuntak, Agus Subianto, Widi Prasetyono dan Rudi Saladin, sekarang mereka semua menduduki jabatan penting di kemiliteran. Sebelum kita bedah profil keempat ajudan presiden, sebaiknya kita tahu dulu apa sih tugas-tugas dari ajudan tersebut. Ajudan presiden memiliki tugas utama membantu dan mendampingi presiden dalam kegiatan sehari-hari, baik yang bersifat resmi maupun non-resmi. Secara umum, tugas-tugas ajudan presiden adalah meliputi 1. Pengaturan jadwal, membantu mengatur dan menyusun jadwal kegiatan presiden, memastikan setiap agenda dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. 2. Koordinasi protokoler. Ajudan bertanggung jawab dalam urusan protokoler, misalnya memastikan prosedur acara kenegaraan berjalan sesuai standar, termasuk saat kunjungan dalam dan luar negeri. 3. Pengawalan dan keamanan. Bersama pasukan keamanan, ajudan memastikan keamanan presiden di berbagai kegiatan, termasuk mengoordinasikan detail keamanan saat presiden bepergian. 4. Pendampingan dalam pertemuan. Ajudan juga mendampingi presiden saat bertemu dengan tokoh penting, tamu negara, maupun saat menerima kunjungan kenegaraan untuk memastikan acara berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 5. Penyediaan informasi cepat. Memberikan informasi atau briefing singkat kepada presiden tentang acara, tokoh yang akan ditemui, atau hal penting lainnya yang berkaitan dengan kegiatan presiden. 6. Penanganan administratif dan logistik. Membantu menangani administrasi terkait kegiatan presiden, seperti surat menyurat, dokumen penting, hingga logistik perjalanan. Ajudan presiden biasanya terdiri dari perwira militer dari TNI atau Polri, dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu, dan akan berganti sesuai periode jabatan presiden. Berikut ini profil dari keempat ajudan baru Presiden Prabowo. 1. Kolonel Penerbang Anton Palaguna. Anton merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000 dan berasal dari Korps Penerbang, khususnya penerbang tempur. Ia mengawali kariernya sebagai penerbang pesawat tempur F-16 di Skadron Udara 3. Ia kemudian beralih mengawaki pesawat tempur Sukhoi 27/30 di Skadron Udara 11. Anton juga tercatat kerap terlibat dalam berbagai operasi matra udara dan gabungan TNI. Selama bergabung dalam operasi pertahanan udara, Anton juga beberapa kali berhasil memaksa pesawat asing yang melanggar wilayah nasional untuk mendarat darurat. Sepanjang kariernya, Anton meraih sejumlah prestasi mulai dari penghargaan Trisakti Viratama AAU tahun 1998, 1999, 2000 serta penghargaan lulusan terbaik Sekolah Penerbang TNI AAU 64 tahun 2002. Selain itu ia juga meraih penghargaan Best Satra Wiratama Sekau kelas 88 tahun 2010. Anton juga memperoleh penghargaan Lyochik Sniper dari Angkatan Udara Rusia di 2014. Selanjutnya penghargaan Well Done Award dari KSAU karena bisa menyelamatkan pesawat Su-30 Mk2 TS3009 yang mesinnya meledak di udara akibat foreign object damage. 2. Kolonel In Wahyu Yuniartoto. Wahyu yang merupakan kelahiran 1979, lulus dari Akademi Militer pada tahun 2001.
Ia mengawali kariernya sebagai Pusat Kesenjataan Infanteri Pusenif pada tahun 2001. Selang 2 tahun, Wahyo kemudian bergabung dengan pasukan Baret Merah alias Komando Pasukan Khusus Kopassus. Pada 2003, ia dipercaya sebagai Komandan Peleton 2 di Kompi Kalajengking 3, Batalion 11 Grup 1 Kopassus hingga Komandan Peleton 1 Kopassus pada 2005. Setahun setelahnya, Wahyo dipercaya menjadi perwira seksi operasi Batalion 11 Grup 1 Kopassus. 5 tahun kemudian, ia kembali melanjutkan kariernya di Kopassus, namun beralih ke ranah intelijen sebagai perwira seksi intelijen Grup 1. Pada 2012, Wahyo diangkat sebagai Kepala Seksi Intelijen Grup 2, sebelum akhirnya mendapatkan promosi sebagai Wakil Komandan Batalion 21 di tahun 2013. Ia kemudian kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Detasemen Markas dan Denma, Grup 2 pada 2014. Setahun setelahnya, ia ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelatih di Sekolah Raider Pusdiklat Pasus Kopassus. Wahyo kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat pada 2016. Pasca menamatkan pendidikan Seskoat, Wahyo kembali berkontribusi sebagai pejabat sementara Ketua Tim Pelatih Gumil Tih di Pusdiklat Pasus. Ia kemudian menjabat sebagai Komandan Batalion 14 Grup 1 Kopassus sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Komandan Kodim 0703 Cilacap pada 2018. Wahyo selanjutnya kembali menjabat sebagai Wadan Grup 2 Kopassus pada tahun 2021. Ia kembali mendapatkan kepercayaan dari Danjen Kopassus untuk menjadi Asisten Operasi Kopassus pada 2023. Jabatan tersebut tidak lama diemban oleh Wahyo lantaran kembali ditarik ke Grup 2 Kopassus pada tahun 2024 sebagai Komandan Grup 3. Letkol Romi HB Putra. Pria kelahiran 1981 ini merampungkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut pada tahun 2002. Romi tercatat menyelesaikan pendidikan spesialisasi perwira pelaut pada 2009 dan mengikuti pendidikan internasional Maritime Officers Course USA pada 2013. Dalam perjalanan kariernya Romi pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2016, karena saat memimpin Krisura 802 paling banyak menangkap kapal ikan asing ilegal. Selain di dalam negeri, Romi juga pernah ditugaskan di Belanda, Jerman, dan Prancis pada 2007 dalam rangka Factory Training Corvette Sigma. Ia kemudian bertugas di Teluk Aden Somalia pada 2011 sebagai Liaison Officer CTF 151. Pada 2014, Romi juga sempat bertugas di Inggris sebagai awak kapal MRLF. Beberapa kapal perang yang pernah dikomandoi dirinya yakni Kri Sultan Hasanuddin 366 pada September tahun 2024 dan Komandan Kri Wiratno 379 pada 2020. 4. Komisaris Besar Ahri Sonta Nasution. Ahri merupakan pria kelahiran Bandung 1981 yang lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 2002. Namanya semakin dikenal publik ketika menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia tercatat banyak terlibat dalam penanganan peristiwa kejahatan penting di tanah air, khususnya saat tergabung dalam Satgas Sus Nemangkawi untuk melawan KKB di Papua. Kiprahnya di bidang reserse juga menarik banyak perhatian. Saat menjabat sebagai Kanit Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ahri mampu mengungkap peredaran 100 kg narkotika hanya dalam 2 bulan di 2018. Tidak ketinggalan, dirinya juga berhasil membongkar operasi sindikat Taiwan di perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan, dengan jumlah barang bukti narkotika mencapai 1,6 ton. Ahri juga sempat terlibat dalam proses penangkapan buron kelas kakap Joko Chandra di kasus korupsi Bank Bali. Ia tercatat ikut menjemput Joko di Malaysia bersama Listio Sigit, saat masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Itulah tadi keempat ajudan Presiden Prabowo dan tugas-tugasnya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.